Ustadz, bagaimana kita bersikap karena akhir ini ada seruan boikot produk Yahudi? Terus apa ini? MTK apa ini? MLK. Hah? Hah? Mereka menolong saudara kita di Palestina. Sedangkan hari-hari ini semua yang kita pakai produk Yahudi semua. Jazakallah khair. Sekarang kita ingin bersikap dengan perasaan atau dengan ilmu? Hah? Dengan ilmu. Baik, kita lihat bagaimana muamalah Nabi di masa itu. Apakah beliau melakukan muamalah dengan Yahudi dan Nasrani? Beliau jual beli, ya kan? Dengan kaum musyrikin juga melakukannya. Secara tidak langsung kalau kita pakai akal, pakai perasaan, ini kan memperbaiki ekonomi mereka. Betul enggak? Ya. Kaum musyrikin juga beliau bermuamalah dengan mereka. Bahkan ketika sahabat yang mulia Thumamah bin Uthal, tokohnya Yaman. Sebagian ulama menyatakan dia raja di Yaman. Begitu masuk Islam, yang sebelumnya buah-buahan, ya, pangan orang musyrik Mekah itu dikirim dari Yaman. Begitu beliau masuk Islam, beliau putuskan. Kata Nabi, jangan sambung lagi. Tetap kirimkan pangan buat mereka. Ya. Ini kata Nabi SAW. Tunggu, belum selesai jawaban. Oh Yahudi lah kau. Ya, jangan mudah sekali politisir. Ya, ini sekarang kita ingin ilmiah. Ya. Dan saya yakin orang yang menyuarakan boikot produk Yahudi ini naiknya Toyota juga dia. Kalau nggak Toyota, Honda. Jepang mah Yahudi apa kurang samanya? Ya, atas nama non-muslim mereka bersatu padu di dalam membantai kaum muslimin. Seperti sebagian orang menyuarakan benci kepada sebuah negara karena antek-antek Amerika. Ya, anteknya Amerika, tapi pakaian dia seperti orang Amerika, bukan seperti orang muslim. Ya, nonton film Amerika. Ya, bahasa Amerika. Pelajaran sekolah pelajaran dari Amerika. Ya, banyak produk Amerika dia pakai, iPhone dia pakai. Ya, HP juga dia pakai. Tapi benci Saudi Arabia. Kenapa? Antek Amerika. Tapi ngaya madum Amerika. Kan kamu balik. Ini sekarang kita ingin dengan perasaan atau dengan ilmiah? Kalau ilmiah, Nabi SAW melakukan muamalah duniawiyah dengan non-muslim di masa itu. Yahudi Madinah dari dua kabilah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Dan kaum musyrikin Makkah yang mengusir beliau. Muamalah duniawiyah tetap beliau jaga. Kedua, ada manfaatnya enggak kira-kira? Sekarang Anda boikot Aqua, rupanya paman saudara yang jualan Aqua. Hasil jualan Aqua, anaknya mondok tahfiz Al-Quran. Kita boikot Aqua. Mana nenek-nenek, ibu-ibu yang berada di pinggir-pinggir jalan jual Aqua, yang sehari-harinya kehidupan sehari-hari dia dapat dari jual Aqua di pinggir jalan supaya anaknya bisa sekolah, dirinya bisa makan. Kita boikot nenek-nenek tadi, nggak bisa jualan lain lagi. Ya kan? Boikot Pizza Hut. Ada apa drone toko Pizza Hutnya? Yang jual Aqua kaum muslimin ataukah bukan? Kaum muslimin. Sekarang kalau kita boikot berarti nggak kita beli apa yang mereka jual, air dari sungai ini. Uang yang mereka jual hasilnya untuk mereka sholat juga kok. Mereka beribadah. Ini kalau itu kamu pakai perasaan, kan demikian. Sekarang secara hukum mana dalilnya? Tidak boleh membeli produk orang kafir. Dan apa manfaatnya memboikot yang seperti itu? Sekarang kita boikot Amerika, boikot ini, boikot itu. Tayung anak sholatnya, sholat capenya. Dari mana ya sholat? Bud anak sholatnya. Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bain as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Abu Daud dari Buraidah radhiyallahu anhu. Perbedaan muslim dengan non muslim adalah salat. Ini perbedaan utama muslim dengan non muslim. Perbedaan muslim dengan non muslim adalah salat. Man tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat secara totalitas dia kafir, keluar dari agama. Ini hadis riwayat Abu Daud dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ini perbedaan yang paling utama antara muslim dengan muslim. Boikot Aqua, boikot ini, Anda enggak salat, itu bentuk aksi bela Islam?
Betapa banyak akhirnya tokoh-tokoh kaum muslimin dihancurkan dan seterusnya. Yang rusak ekonomi kaum muslimin juga. Boikot Aqua, nanti beli apa? Produk daerah. Ya. Alhamdulillah enggak masalah. Tapi jangan sampai nanti demi menguntungkan partai sendiri, memanfaatkan suasana politik, ya, menguntungkan organisasi sendiri, mengatasnamakan Islam. Yang mudarat akhirnya orang Islam juga. Kalau benar-benar ingin, ya, menghentikan ekonomi orang-orang kafir, ya janganlah merokok lagi. Ya kan? Ya kan? Janganlah merokok lagi. Benek matoto ya talero ne bak pitang dong. Ne kang itangin piata wa kafe pegat. Ne pegang ngambak meriam dong ne. Ne bahu anjin yang ngambak meriam. Ini yang ingin kita renungkan ya jamaah. Sekarang sebagian orang kita dari satu sisi kita apresiasi niat yang tulus menunjukkan ada rasa perhatian buat kaum muslimin di Palestina. Ini kita apresiasi, tapi bukan dengan perasaan aksi kita, harus di atas ilmu. Harus kita pikirkan aksi ini apa manfaat buat Islam. Taib, kalau ada manfaatnya, mafsadahnya akan lebih besar atau tidak ada. Kalau akan lebih besar, maka jangan lakukan. Kan begitu. Seorang muslim bijak. Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Merupakan tanda Islam seseorang itu bagus dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau bersikap tanpa ilmu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan dipertanyakan. Akhirnya turun ke jalan demo. Baik, sekarang campur baur laki perempuan bersentuh-sentuhan di tengah jalan, itu budaya siapa? Dalam Islam boleh berbaur laki dengan perempuan tanpa uzur syar'i? Enggak boleh. Itu dari mana? Baik, asal muncul demo dari mana? Baik, Nabi 13 tahun di Mekah diusir. Ya, terdengar oleh para sahabat Nabi Kamsar, ada yang turun ke jalan, save Masjidil Haram, save Muhajirin, dan seterusnya. Di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam juga ada peperangan, perang Tatar dan seterusnya. Ada para Imam Syafi'i turun waktu itu, save ini, save itu. Enggak. Lakukan apa yang penting dan mampu kita lakukan. Kalau kita punya jalur ke pemerintahan, lakukan. Lakukan melalui jalur itu. Punya harta dan bisa disalurkan, salurkan. Dan yang semuanya kita mampu, dan itu adalah ibadah yang sangat mulia, sekaligus senjata jitunya kaum muslimin adalah doa. Berdoa-doa sabi dari awal kan damu doa fatwa jihad tiga. Pai berawat jihad rot pin hanan berangkat. Mu masjid anak truk iban dapat jihad. Sebagian orang jihad meletus bom duluan dia yang lari. Ke masjid enggak mampu bangun subuh, udah yakin saya enggak akan bisa dia berangkat jihad. Dia kira jihad itu mudah apa? Kalau lihat lagi latihan dia enak, perang tamtung. Ya. Ketika latihan perangnya Masya Allah. Coba kalau betul-betulan jadi kontak senjata, nggak ada yang kepala yang ke atas, semua ke bawah nembaknya. Betul nggak? Jujur aja, nggak usah bohong. Ya kan? Nggak ada yang tuk begini, kecuali saya lihat dengan mata kepala di Arab, di Yaman, berdiri mereka. Allahu Akbar. Begitu. Dan padang pasir, nggak ada tempat persembunyian. Kalau di Indonesia, perang kepala ke bawah. Ya Pak, ada juga. Ini, ya kira jihad masalah gampang. Kalau iman nggak kuat, nggak ada cerita bisa berangkat jihad. Dan jihad pun ada ketentuan-ketentuannya. Nabi 13 tahun di Mekah. Apa Nabi kurang berani? Beliau tidak berjihad. Pada di depan matanya, sahabat Bilal disiksa, disiram dengan apa? Timah yang meleleh. Sahabiah Sumayyah ditombak kemaluan dia dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal di depan mata beliau. Ya. Ammar Yasir dimutilasi sampai mati syahid di medan dakwah di depan mata beliau. Bilal ditelanjangi, diludahi, ditendang di depan mata beliau. Apa yang Nabi katakan kepada Sumayyah? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, surga adalah janji Allah untuk kalian. Ini ingin mendidik kita bahwa Islam agama ilmiah, bukan agama yang konyol. Padahal berani, apa kurang beraninya Nabi?
Kalau Nabi berperang kan malaikat pada turun. Umar udah masuk Islam, Hamzah udah masuk Islam. Padahal kalau Nabi mau Umar, waduh malam, ulai Abu Lahab. Ranu Hamzah, urutan Ranu Abu Jahal. Ya, enggak rupanya. Ya kan? Beliau ingin mendidik ketika seorang lemah, bersabar. Kapan adanya jihad? Ketika beliau sudah di Madinah, kekuatan kaum muslimin sudah sangat kuat, akidah mereka sudah lurus. Ini bagaimana bawa jihad? Dia masih pakai jimat, salat enggak. Perang Badar 300 orang jumlah para sahabat Nabi tanpa senjata yang lengkap, berlawanan dengan 1000 lebih kaum musyrikin yang ahli perang dengan perlengkapan senjata yang cukup lengkap. Siapa yang menang? Para sahabat Nabi menang. Apa yang dilakukan oleh mereka? Satu malam mereka sholat tahajud, dan disebutkan oleh sahabat Ali, Nabi sholat tahajud sampai masuk waktu subuh. Sholat Nabi. Malamnya hujan, besoknya tanah becek. Bayangkan senjata nggak ada, tanah becek karena tadi malam hujan. Kaum muslimin punya panah, punya pedang, punya tombak, punya kuda, punya onta. Berkah apa? Doa ya jamaah. Tapi perang Hunain jumlah kaum muslimin beribu-ribu. Jauh lebih banyak dari jumlah kaum musyrikin. Allah kalahkan, Allah abadikan sebabnya dalam surat At-Taubah. Yauma Hunainin ita'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan ingatlah perang Hunain tatkala jumlah kalian yang banyak membuat kalian ujub. Akhirnya Allah timpakan kekalahan pada kalian. Pendidikan tauhid sangat penting. 13 tahun Nabi luruskan perkara tauhid, luruskan perkara akidah. Dan jihad pun amalan besar, ada syarat-syaratnya, entar ada izin dari pemerintah setempat. Ya, dan seterusnya. Sekarang memboikot seperti ini, apa manfaatnya? Mudaratnya kaum muslimin juga, ya kan? Mudaratnya kaum muslimin juga. Enggak ada manfaatnya. Yang boikot produk Amerika, menahan di Subang Loka, pio le, menyebar ke warung kopi, bukan ke masjid masuknya. Kan ini juga disayangkan, walaupun ada juga yang salah. Tapi sekarang ini ilmiah, ini apa hukumnya? Yang menyatakan ayo boikot, mana dalil dari Al-Quran dan hadis? Ini yang paling penting. Bahkan Nabi melakukan muamalah duniawiyah dengan non-muslim di masa itu, karena memang nggak ada manfaatnya. Kecuali memang kalau negara yang menyuarakan, nah itu ada manfaatnya, karena bisa diterapkan. Tapi kalau oknum masyarakat, bisa dia tutup pelabuhan-pelabuhan Indonesia? Nggak bisa kan? Jadi kan nggak ada manfaat. Coba kayak Raja Faisal waktu itu, ya, menyuarakan boikot Amerika, ya, dan beliau menyatakan siap cuma makan minum air zam-zam dan kurma, nggak dikirim minyak. Krisis langsung Amerika. Sampai-sampai anak paman keponakannya yang sekolah di luar negeri pulang, rupanya sudah dicuci otaknya. Mendekat dari Raja Faisal, tembak, tung, mati di tempat Raja Faisal, dibunuh oleh ponakannya. Ini benar-benar menerapkan krisis Amerika waktu itu. Minyak nggak dikirim lagi sama Saudi. Ini benar-benar diterapkan. Tapi kalau oknum masyarakat yang menyuarakannya, bisa nggak dipraktek? Nggak ada kan? Ya, nggak ada manfaatnya, kosong. Nah,